Tahun 2016, sebuah buku berjudul Jokowi Undercover diterbitkan dan langsung menghebohkan publik. Buku ini menyoroti asal-usul Presiden Jokowi, termasuk klaim bahwa orang tua Jokowi adalah aktivis PKI di Boyolali dan bahwa ibu kandungnya bukanlah Sujiatmi seperti yang selama ini dikenal masyarakat. Penulis buku tersebut dijerat hukum dan dipenjara. Namun isi buku itu telanjur menyebar luas. Rasa penasaran publik pun tumbuh. Dari mana sebenarnya Presiden Jokowi berasal? Siapa sesungguhnya keluarganya? Selamat datang di Opini Alvin. Asal-usul Jokowi dipertanyakan. 5 saksi kunci meninggal hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. 19 Juni 2025, Rismon Sianipar dan kawan-kawan berkunjung ke Solo. Di sana, mereka bertemu dengan Usman Amiruddin, seorang sepuh, yang mengaku sebagai teman dekat Joko Widodo. Usman bercerita bagaimana asal mulanya Jokowi diorbitkan sebagai calon wali kota Solo. Usman yang adalah Majelis Pertimbangan Partai PAN kala itu menyarankan agar Jokowi mendaftarkan diri melalui Partai PDI Perjuangan. Kenapa Usman tidak mengorbitkan Jokowi melalui partainya? Belakangan diketahui bahwa asal-usul keluarga Jokowi lah yang menjadi pertimbangannya. Usman menyebut Jokowi berasal dari keturunan PKI. Dan PAN sebagai partai yang berasaskan agama, tidak mungkin menjadi pengusung. Saya mengenai Jokowi PKI tidak terlibat status. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya. Dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya kamu bukan keluarga? Bapaknya anak dari PKI. Bapaknya sih namanya apa sih? PKI di Gondang itu. Ibunya sudah Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Setelah membenarkan isi buku Jokowi Undercover yang diterbitkan tahun 2016. Sayang sekali, orang-orang yang seharusnya menjadi saksi kunci yang mengetahui asal-usul Jokowi yang sebenarnya satu persatu telah berpulang. Sejak isu itu merebak, sejumlah tokoh yang berkaitan dengan keluarga Jokowi diketahui wafat dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. 24 September 2018, Hari Mulyono, suami dari adik Jokowi, meninggal dunia. Ia pernah dikaitkan dalam diskusi publik soal dugaan pemakaian ijazah oleh Presiden Jokowi. 2 Januari 2019, Mulyono Herlambang, paman Presiden, wafat di Jeddah saat menunaikan ibadah umrah. Kabar kematiannya tidak banyak diberitakan secara detail. 16 Februari 2019, Selima Inem Tursina, seorang wanita yang diangkat oleh Joko Widodo sebagai ibu angkat, meninggal dunia. Sama seperti kematian sang paman, Mulyono Herlambang, Jokowi juga tidak hadir pada pemakaman sang ibu angkat. 25 Maret 2020, Sujiatmi Notomiharjo, orang yang diakui Joko Widodo sebagai ibu kandungnya, meninggal dunia di Solo. Kematian Sujiatmi meninggalkan sejumlah pertanyaan besar. Istri Joko Widodo, Iriana, tidak menghadiri pemakaman orang yang dianggap mertua Joko Widodo itu. Bahkan menurut FX Hadirudiatmo yang menjadi wali kota Solo waktu itu, bahkan sampai tahlilan 1000 hari meninggalnya Sujiatmi, tidak sekalipun Iriana melayat. Hal lain yang disorot adalah Joko Widodo yang langsung bertolak ke Jakarta pada hari pemakaman sang ibu. Bahkan esok harinya, pada tanggal 26 Maret Jokowi sudah kelihatan masuk kantor di istana. Nampak sekali seolah keluarga itu tidak merasa kehilangan sama sekali. Terakhir, pada 28 Februari 2022, Nyono Surya Sarjono, paman Jokowi lainnya, juga wafat. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dan paling berperan besar mengorbitkan Jokowi di dunia politik. Dari kelima keluarga dekat Jokowi yang meninggal sejak buku Jokowi Undercover beredar ini, tidak satupun yang meninggal di sisi Jokowi. Bahkan Sujiatmi yang disebut-sebut ibu kandung Jokowi harus berjuang sendiri melawan penyakitnya di Solo tanpa ditemani satu-satunya lelaki yang dia sebut sebagai anak kandung. Jokowi datang melayat sesaat setelah Sujiatmi menghembuskan nafas terakhir, dan segera berbalik ke Jakarta setelah dimakamkan keesokan harinya. Tidak ada kesan yang terlihat seperti benar-benar keluarga dekat. Sangat kontras dengan situasi ketika ibunda mantan Presiden ke-6 SBY sakit keras. SBY terlihat sering duduk di samping pembaringan ibu, dan menemani sampai sang ibunda menghembuskan nafas terakhir. Di sini tentu saja kita tidak sedang menuding sesuatu dalam keluarga Jokowi. Tapi misteri yang pernah dihembuskan seseorang bernama Bambang Tri seharusnya terang benderang, supaya tidak menghantui perjalanan sejarah keluarga Jokowi. Bagaimanapun Jokowi sudah menorehkan sejarah pernah menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Dan sejarah bangsa akan dituliskan bersamaan dengan sejarah dan latar belakang para pemimpinnya. Generasi kita berhak tahu kepastian dan tidak berada di area abu-abu yang akan terus menghembuskan isu tidak sedap. Upaya Jokowi yang terus memenjarakan orang-orang yang mempertanyakan masa lalunya hanya akan mengundang sikap apatis rakyat pada keluarga Jokowi. Pertanyaan seperti, jika Jokowi tidak mau pembuktian dilakukan secara terbuka dan transparan di pengadilan, apakah benar ada sesuatu yang sedang dilindungi yang sangat ditakutkan jika terbongkar? Sedang dilindungi yang sangat ditakutkan jika terbongkar?